Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir kembali di video pembelajaran ini. Mari kita belajar bersama kembali ya, kembali belajar akuntansi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang jurnal khusus. Langsung praktik aja. Ini di sheet 1 sudah saya berikan soalnya, kemudian nanti kita tinggal masukkan, dia itu akan masuk ke mana? Jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, atau jurnal umum. Yuk kita lihat soalnya. Berikut ini disajikan beberapa transaksi yang dilakukan PT ABC selama Juni 2018. Oke ya, ada banyak transaksi di sini. Silahkan dibaca dulu sebentar atau di-pause dulu sebentar. Nah, nanti langkah per langkah ya. Langkah pertama jelas baca soalnya, setelah itu baca soal per transaksi, oke. Setelah itu kita tentukan transaksi tersebut masuk di jurnal khusus atau jurnal umum. Kalau jurnal khusus masuk yang mana? Pembelian, pengeluaran kas, penjualan, atau penerimaan kas. Oke, gitu ya. Kita ke nomor 1 dulu yaitu tanggal 2 Juni. Tanggal 2 Juni, dibeli barang dagangan secara kredit dari CV Remplas seharga Rp550.000 dengan syarat 2/10 N30. Kata kunci di sini adalah dibeli, kemudian ada kredit, diperkuat dengan syarat 2/10 N30. Masih ingat 2/10 N30 artinya apa? Artinya adalah bahwa karena ini dibeli secara kredit, maka akan timbul utang. Kalau utang, maka perlu pelunasan. Nah, di sini ada angka 30, maka melunasi utangnya itu maksimal 30 hari setelah transaksi. Namun, jika PT ABC punya kelonggaran, punya kemampuan lebih membayar hutang, jika dia melunasi utangnya maksimal 10 hari setelah transaksi, PT ABC akan mendapatkan potongan 2%. Itu artinya 2/10 N30. Baik, tanggal 2 Juni itu masuknya di jurnal pembelian. Nah, kita susun masukkan ke jurnal pembelian. Saya belum membuat jurnal pembeliannya. Kita buat bareng-bareng aja ya. JB, jurnal beli. Oke, saya berikan inisial JB, jurnal beli. Saya perbesar biar kelihatan. Ini tadi adalah PT ABC ya. Ini yang sedang kita buat adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian masih diingat-ingat ya bentuknya seperti apa. Kalau lupa silahkan lihat video pembelajaran yang pertemuan 10. Yang pertama ini adalah tanggal. Tanggalnya jelas tadi tahun 2018. Bulan Juni. Lalu tanggal 2. Oke, tanggal 2. Kita geser-geser biar agak rapi. Oke, ini di merge. Oke, kemudian di sini ada keterangan. Nah, lalu ada juga debit sama kredit. Tentunya gitu, di akuntansi gitu. Kalau di jurnal khusus itu pasti ada tulisannya debit itu apa, kolomnya apa, kreditnya apa. Maksudnya di sini apa? Kalau jurnal pembelian maka yang pasti ada adalah kolom pembelian. Yang kredit itu kolom utang dagang. Oke, utang dagang sekarang, bukan lagi utang usaha. Saya ini rapikan. Nah, ini di merge aja biar rapi. Oke, kita susun bareng-bareng ya. Saya juga dari awal. Nah, untuk keterangan ini nanti ini akan diisi oleh nama. Nama siapa kalau kita beli? Nama krediturnya. Nama krediturnya kemudian ada syaratnya. Syaratnya berapa tinggal dikasih. Tulis aja di situ. Tanggal 2 Juni PT ABC beli di CV Remplas. Tulis aja CV Remplas. Oke ya, CV Remplas. Lalu kasih dalam kurung aja kalau ada syaratnya. Tadi syaratnya apa? 2/10 N30. Maka ditulis aja 2/10 N30. Ini kenapa ditulis kayak gini? Ini untuk hubungannya dengan kalau nanti bayar utang. Jadi tahu kemana, kemudian potongannya berapa. Lalu ada CV Remplas juga, ini nanti hubungannya dengan menyusun buku besar pembantu utang.
Yuk kita lihat tadi beli berapa? Beli 550.000. Oke, ditulis aja 550.000. Maka otomatis di sini juga 550.000. Nah, saya berikan ya biar agak enak dilihat. Tanggal selanjutnya yaitu 6 Juni. 6 Juni dibeli barang dagang secara kredit lagi. Oke, secara kredit dari toko Fatima. Sekarang tokonya berbeda, syaratnya masih sama. Toko Fatima 1.100.000, syarat 2/10 N30. Kita masukkan ya. Toko Fatima tanggal 6. Toko Fatima syaratnya masih sama, 2/10 N30. Beli berapa tadi? 1.100.000. Maka ya 1.100.000. Oke, pembelian di debit, utang dagang di kredit. Selanjutnya kita lihat tanggal 6 Juni dibeli perlengkapan kantor senilai 475.000 secara tunai. Kalau secara tunai, maka ini hubungannya dengan jurnal pengeluaran kas atau jurnal penerimaan kas. Karena di sini tulisannya adalah dibeli, maka masuknya kemana? Masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Yuk kita bikin jurnal pengeluaran kas. Saya bikin di sini ya. New sheet. Jurnal pengeluaran kas. Oke, saya geser ke sini. Kok nggak bisa? Ya, deh. JKK. Jurnal pengeluaran kas. Saya beri judul-judul. Saya perbesar biar agak kelihatan. PT ABC. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas. Seperti biasa, kolom pertama adalah tanggal. Oke ya, tanggal, kemudian saya kasih tahun dulu. Juni. Tanggal berapa tadi? Tanggal 6, masih tanggal 6 ya. Masih tanggal 6. Ini saya merge. Oke, saya geser juga biar agak rapi. Ini saya tulis keterangan. Oke ya. Pengeluaran kas, debit, lalu kredit. Untuk menentukan itu debit atau kreditnya apa, masuk ke kolom utama, kolom tersendiri atau masuk serba-serbi, kita lihat soalnya dulu. Apakah PT ABC ini sering melakukan pembelian perlengkapan? Oh, ternyata nggak sering ya, ternyata nggak sering. Hanya satu ya, satu atau berapa nih? Kita lihat di sini, oh cuman satu. Kalau cuman satu, maka bikin aja nanti serba-serbi. Oke ya, saya berikan space ini untuk menulis pembelian. Karena kenapa pembelian itu harus utama, ya harus kolom tersendiri, ya karena memang dia itu transaksi yang paling utama di perusahaan dagang, yaitu membeli untuk menjual. Kalau membeli perlengkapan, itu tadi jarang ya, jarang dibeli kan. Oke, jarang dibeli, maka dibuat di serba-serbi. Oke, saya berikan insert lagi. Nah, oke ya. Kalau misalnya beli perlengkapannya sering ya, misalnya beli plastik atau beli karet sering tiap hari beli, boleh dibuat kolom sendiri. Ini saya pisahkan aja karena jarang. Serba-serbi di sini adalah apa namanya ya? Nama akun. Oke. Di sini ada referensi. Kemudian di sini ada rupiahnya. Rupiahnya gitu aja ya. Nah, karena di sini masih ada buat kepala nama kolom maksudnya. Oke, saya turunkan aja nih. Oke ya, turunkan. Nah, maka kepalanya ada 3 baris. Oke ya, di sini seperti ini. Prosesnya seperti ini. Oke, debitnya panjang karena ada serba-serbi. Pembelian saya bikin seperti ini. Oke, 2 baris. Ini dibuat tengah. Kreditnya apa, teman-teman? Kreditnya adalah
kas. Untuk sementara saya buat kas dulu. Nanti kalau misalnya ada pembelian tunai pakai potongan, nanti bisa dikasih sebelahnya sini itu adalah potongan pembelian. Gitu ya. Karena di sini belum ada, maka saya kosongin dulu. Saya tulis itu dulu. Nanti tinggal ditambahin kan mudah. Tanggal 6 tadi apa saya lupa. Tanggal 6 dibeli perlengkapan kantor senilai 475.000 secara tunai. 475.000. Akunnya adalah perlengkapan. 475.000. Oke. Pakai kas ya. 475.000. Iya kan? Paham ya? Kenapa kas dikredit? Karena mengeluarkan kas karena beli perlengkapan pakai uang, pakai kas, itu kas berkurang di sebelah kredit. Keterangan karena ini adalah pengeluaran kas, transaksi cukup sekali, tidak perlu diungkit-ungkit lagi, maka diisi boleh, enggak juga boleh. Kalau mau diisi ya tinggal tulis aja pembelian perlengkapan. Gitu. Itu enggak apa-apa. Oke, saya simpan dulu biar enggak hilang. Tanggal 7 Juni. Barang dagang senilai 50.000 yang dibeli pada tanggal 2 Juni dari CV Remplas dikembalikan karena rusak. Tanggal 2 Juni. Hati-hati ya, karena ini kan transaksi, maka ada hubungannya dengan tanggal-tanggal sebelumnya. Tanggal 2 Juni di sini tertulis secara kredit, maka ini nanti hubungannya dengan utang. Kalau membeli, tanggal 2 Juni itu membeli, kemudian tanggal 7 Juni mengembalikan senilai 50.000, maka utangnya yang 550.000 ini berkurang menjadi 500.000 karena dikurangi 50.000. Oke, karena ini retur pembelian dan hubungannya dengan utang, maka tidak bisa masuk ke jurnal khusus, maka masuknya ke jurnal umum. Oke ya, saya buatkan dulu jurnal umum. Yuk, di new sheet. Wah, geser lagi. Oke. JU. PT ABC. Bentar. Oh. Oke. Saya perbesar biar kelihatan. PT ABC, jurnal umum. Seperti biasa, kalau jurnal umum itu ya sama dengan yang sebelum sama dengan perusahaan jasa. Tanggalnya kita isi tahunnya dulu, Juni. Kemudian tanggalnya 7 ya, tanggal 7 Juni. Oke, tanggal 7 Juni. Tanggal 7 Juni. Oh, udah. Ini dikasih keterangan. Lalu ini referensi. Kemudian ini debit. Lalu kredit. Ya, bisa kan? Nah, ini seperti biasa saya senterkan dulu. Retur pembelian. Retur pembelian itu debit atau kredit? Kredit ya. Karena pembelian itu kan debit, maka retur pembelian adalah kredit. Saya tulis di sini. Retur pembelian dan PH. PH itu pengurangan harga. Tadi hubungannya dengan utang. Tanggal 2 Juni tadi kan belinya secara utang. Tanggal 2 utangnya 550. Tanggal 7 itu mengembalikan 50. Maka otomatis utangnya berkurang 50. Utang berkurang di sebelah debit. Maka ditulis utang dagang. Berkurang. Utang dagang berkurang di sebelah debit. Berkurang berapa? 50.000. Nah, di sini juga 50.000. Oke, gitu. Udah selesai itu jurnal umum. Oke, tanggal 7 sudah oke. Sekarang tanggal 10. Menjual barang dagangan senilai Rp362.500 secara tunai. Ada kata tunai. Kalau ada kata tunai, maka pilihannya cuma 2. Jurnal penerimaan kas atau pengeluaran kas. Karena menjual, maka menerima uang. Kalau menerima uang, maka masuknya ke jurnal penerimaan kas. Oke, saya buatkan jurnal penerimaan kas. Kita bikin JKM, jurnal kas masuk. PT ABC, saya berikan judul dulu atasnya.
PT ABC, ini tadi namanya apa? Jurnal penerimaan kas. Seperti biasa, kita tulis tanggal dulu. Tanggal, lalu di sini ada tahunnya, ada bulannya, tanggalnya tanggal 10 ya tadi ya. Oke, tanggal 10. Jurnal penerimaan kas. Ini keterangan penerimaan kas debit sama kredit. Debit sama kredit. Nerima apa sih nih? Menerima uang karena menjual barang secara tunai ya. Oke, berarti debitnya itu kas, kreditnya adalah penjualan. Tulis di sini, saya turunkan dulu. Ternyata kepala kolomnya memakan 2 baris. Debitnya kas, kenapa kasih debit? Karena menerima uang ya. Kemudian kreditnya adalah penjualan. Berapa totalnya tadi harganya? 362.500.000. 362.500.000. Ini juga sama, 362.500. Oke, sudah ya. Kemudian kalau sudah saya rapikan dulu sebentar biar enak dilihat. Ini juga. Ini sudah. Oke. Ini keterangannya tulisin aja. Dikosongin juga nggak apa-apa karena yang namanya tunai itu sudah tidak perlu dipikirkan lagi ke depannya. Kecuali kalau itu tunai, apa namanya? Kredit. Berhubungan dengan utang dan piutang. Selanjutnya tanggal 11. Tanggal 11 membayar utang usaha kepada CV Remplas atas pembelian pada tanggal 2 Juni dikurangi retur 7 Juni. Nah, ya kan? Makanya perlu dicatat utang, bayar utang, bayar utang, bayar utang, bayar utang, membayar. Membayar itu maka mengeluarkan kas, ya kan? Mengeluarkan kas maka ini termasuk masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oke. Kita lihat jurnal pengeluaran kas sudah kita buat ya, tanggal 11 Juni. Membayar hutang kepada CV Remplas. Oke, CV tulis di sini keterangannya. Remplas CV Remplas. Kemudian berapa tadi? 2/10. Ini tetap ditulis biar apa? Biar enggak lupa. Biar tahu. Kalau nyatet itu yang lengkap. Nah, oke. Di sini nggak ada butuh kan? Bayar utang nih sini. Biar utang itu dibuat kolom tersendiri karena akan sering melakukan bayar utang. Utang dagang. Oke ya, utang dagang. Ya, baik. Udah. Ya, sip. Berapa tadi? 500.000 ya. Kenapa 500.000? Karena tadi kan sudah diretur 50.000. Asalnya 500.000, 550.000 dikurangi retur 50.000 maka hasilnya adalah 500.000. Oke, membayar pakai apa? Membayar pakai kas. Membayar pakai kas. Namun diingat tanggal 2, tadi kan belinya tanggal 2 ya. Tanggal 2 bayarnya tanggal 11, ada syarat 2/10N30, dari 2 ke 11 itu masih adakah 10 hari? Kita lihat ya, dari tanggal 2 ya, kita hitung mulai tanggal 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita hitung lagi, lebih dari 10 ya, kita lihat lagi. 3 Juni, 4 Juni, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti melebihi kan? Melebihi apa namanya? Melebihi syaratnya ya. Syaratnya harusnya maksimal tanggal berapa? Dapat potongan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12 ya. Tanggal 12. Tanggal 12. Maksimal tanggal 12. Berarti dapat atau enggak nih tanggal 11? Dihitung lagi coba. Udah, dari hitung ya.
tanggal 12 maka dapat. Karena maksimal dapat potongan adalah tanggal 12, ya sudah dapat potongan. Dapat potongan berapa? 10%. Maka di sini ditulis potongan pembelian. Oke, potongan pembelian. Berapa? 10%. Ini saya tulis aja. 10% berapa? 10% dikali 500.000. 50.000. 10%. Kok 10% sih? Bukan, maaf ya. 2%. Kok banyak banget? 10 itu maksudnya tadi harinya, bukan 10, 2%. Maka kalau dapat potongan pembelian 10.000, maka yang dikeluarkan cuma berapa? 500.000 dikurangin 10.000. 490.000. Oke, gitu. Tanggal 11 sudah tuntas. Sekarang tanggal 19 Juni. Tanggal 19 Juni menjual barang dagangan secara kredit kepada PT Semilir. Nilai penjualan sebesar 900.000 dengan syarat 1/10 N30. Oke, kata kuncinya adalah menjual secara kredit diperkuat dengan syarat. Oke, berarti masuknya adalah jurnal penjualan. Kita tuliskan di sini. Kita bikin lagi. Jurnal penjualan adalah JJ. Yuk kita lihat, kita bikin kepalanya dulu. Judulnya PT ABC. Lamanya adalah jurnal penjualan seperti biasa. Tanggal langsung saya turunkan aja ya. 2018 Juni tanggal 19. Oke, tanggal 19. Tanggal 19. Ada transaksi apakah di sana? Ya, saya merge sekalian. Ini adalah keterangan. Kemudian menjual tunai ya. Kalau menjual tunai, bukan ya, menjual kredit. Menjual kredit itu maka adalah piutang ya, piutang dagang. Piutang dagang bertambah. Ini tulis dulu debit. Piutang dagang, lalu kreditnya adalah penjualan. Gitu ya. Kepada siapa jualannya PT ABC? Kepada PT Semilir. Kepada PT Semilir. Untuk syaratnya adalah 1/10 N30. 1/10 N30. Maksudnya adalah kalau PT Semilir mau melunasi utangnya itu maksimal 30 hari setelah tanggal 19. Kalau mau dibayar 10 hari setelah tanggal 19 itu dapat potongan 1%. Tadi berapa? 900.000 ya. Oke, di sini juga sama 900.000. Nah, saya tuliskan di sini 900.000. Oke, baik. Sekarang tanggal 20 menjual barang dagang lagi kepada Amri dan Son. 1.500.000 masih sama 1/10 N30. Oke deh. Amri dan Son tanggal 20 Juni. Amri dan Son 1/10 N30. Berapa? 1.500.000. 1.500.000. Kelebihan. Oke, apa ya? Tanggal 20 udah oke. Tanggal 28 sekarang menerima pembayaran dari PT Semilir atas penjualan tanggal 19 Juni. Kita hitung lagi kayak tadi. Tanggal 19 Juni ke tanggal 28, apakah itu masih dalam 10 hari setelah tanggal 19? Kita lihat ya. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oke, masih ya. Masih di dalam 10 hari. Maka dapat potongan. Itu. Oke, kita lihat di sini. Menerima pembayaran. Karena menerima, maka maksudnya adalah jurnal kas masuk. Tanggal 28 Juni. Oke, tanggal 28 Juni apa? Dari PT Semilir. Kenapa ditulis gitu? Ya biar tahu. N30.
Oke, sekarang dapat ya. Oh, ternyata adalah dapat potongan, maka potongan penjualan. Nah, di sini berapa? Piutangnya dulu aja. Piutangnya berapa? Piutang dagang. Piutang dagangnya kredit ya, karena menerima pembayaran piutang kan piutang dagangnya berkurang. Piutang berkurang di sebelah kredit. Menerima pembayaran itu kas. Nah, masalahnya kasnya kan nggak utuh. Kan dapat maksudnya PT ABC itu ngasih potongan kan kepada PT Semilir. Tanggal 19 Juni itu jualin berapa sih? Oh, 900.000. Kita tulis dulu 900.000 piutangnya. Ya kan? 900.000. 900.000 ini ternyata dapat potongan 1%. Nah, 1% itu potongannya dulu kita lihat berapa. 1% dikali 900.000 berapa? Oh, 9.000. Maka PT ABC itu nggak lagi menerima 900.000, namun berapa? 900.000 dikurangin 9.000. Maka yang diterima hanya 891.000. Oke, itu tanggal 28. Sekarang tanggal 29, membeli barang dagang secara tunai. Harga belinya adalah 1 juta rupiah. Membeli barang dagang, membeli pakai tunai, maka JKK 1 juta ya, tanggal 29 1 juta. Tanggal 29 pembelian pembelian tunai gitu aja deh, nggak tunai. Berapa? 1 juta. Oke, 1 juta. Baik, pakai kas. Ya, itu. Oke, sudah. Pembelian tunai. Oh, ini biar membedakan. Ini pembelian perlengkapan, ini pembelian apa? Barang dagang gitu ya, biar jelas ya. Kalaupun nggak ditulis gini juga nggak apa-apa. Toh kan kita tahu 1 jutanya ini kan masuknya di kolom pembelian. Yang namanya masuk kolom pembelian itu jelas adalah barang dagang. Tanggal 29 udah tuntas, sekarang tanggal 30 Juni. 30 Juni itu apa? Menerima pengembalian barang dagang dari Amri dan Son atas penjualan tanggal 20 Juni senilai Rp1.500.000. Menerima. Loh, ini senilai Rp1.500.000 ya? Berarti dikembalikan semuanya ya, dikembalikan semuanya. Dulu jualnya Rp1.500.000. Oh, mungkin tidak sesuai semuanya, tidak sesuai dengan pesanan atau ada yang cacat. Ya udah, langsung aja. Karena dulu menjualnya itu pakai kredit, maka masuknya ke jurnal umum, yaitu apa? Retur penjualan sama piutang dagang. Sekarang, retur penjualan itu debit atau kredit? Retur penjualan itu adalah tanggal 30 ya, sebentar, tanggal 30. Retur penjualan itu adalah debit. Retur penjualan dan PH, pengurangan harga. Piutang dagangnya kredit. Kenapa piutang dagang kredit? Karena bayangin aja kalau kita habis jual, kemudian barang yang kita jual itu dikembalikan, kan kita menerima barang tersebut, otomatis kan piutangnya berkurang, nggak jadi punya piutang. Oke, gitu ya. Rp1.500.000. Iya, itu. Oke, kita sudah melakukan atau membuat jurnal khusus, dilanjutkan dengan mencatat transaksi-transaksi yang ada ke dalam jurnal khusus. Sudah tuntas, tinggal dirapiin aja. Mau ditemenin? Oke, mau menemani saya merapikan? Boleh. Ya, ini saya buat kotak-kotakannya. Lalu ini teman-teman ya. Ini karena di sini ya kan, karena di sini itu debitnya 1, kreditnya cuma 1, ini bisa diringkas. Jadi gimana? Diringkasnya seperti ini ya, perhatikan ya, ini bisa di-pause dulu, bisa diperhatikan. Maka ini bisa jadi 1 aja. Oke, ini saya hapus ya, saya hapus.
delete. Oke. Nah, ini saya ganti, ini saya delete juga. Oke ya, saya delete juga. Saya delete juga. Ini pembelian, debit, kemudian utang dagang, kredit. Ya, oke ya, utang dagang, kredit. Nah, ini maksudnya adalah maksudnya satu kolom itu untuk bersama. Pembelian debit, utang dagang, kredit. Nah, oke ya. Ini sebentar. Salah. Oke, gimana nih? Saya hapus dulu ya. Pakai zoom aja. Ya, oke. Jadi ini jumlahnya. Oke, saya berikan jumlahnya ya. Oke, ini di jumlah. Bagus. Nah, ini dikasih warna ya. Dikasih warna ini. Oke. Dikasih warna biar bagus. Ya, oke. Sudah? Ini juga ditebelkan. Ini juga, oke, begitu ya caranya. Ini bisa diringkas seperti ini. Maksudnya ini apa? Ya, ini satu kolom itu bisa dipakai 2, itu untuk meringkas. Jadi jangan bingung nanti bisa dibuat 2 atau buat 1, bebas. Kalau pengen dibuat 2 seperti tadi, kalau pengen dibuat 1, ya seperti ini. Lalu untuk yang ini, oke, masih di sini, saya rapikan juga di sini. Oke, ini juga di sini. Oke, saya buat tabel. Kemudian ini saya buat zoom ya. Oke, set. Ya, bagus. Ini dihapus aja. Kalau yang serba-serbi ini nggak perlu dipakai. Nggak perlu di zoom. Kenapa? Karena bisa jadi serba-serbi ini nanti bisa perlengkapan, bisa peralatan, bisa tanah, atau bisa bayar gaji, atau bayar listrik, gitu kan? Maka tidak perlu dijumlahkan. Yang dijumlahkan itu adalah yang yang sama. Oke. Sudah paham ya sampai sini ya? Kalau udah paham, alhamdulillah. Ini saya rapikan biar enak dilihatnya. Oke, ini juga. Ini saya beri warna. Oke. Warnanya warna kampus nih. Oranye. Ya, oke. Ini untuk jurnal pengeluaran kas, kemudian untuk jurnal penjualan. Oke, terima kasih loh masih nemenin. Ya, saya merge. Nah, sambil ngelirik ke bawah, ya kan, sambil ngelirik ke bawah, oh ternyata debitnya cuma 1, maksudnya cuma 1 judul piutang dagang, kreditnya juga cuma 1 penjualan, maka tinggal dijadikan 1 aja biar apa ya, biar hemat. Nah, ini piutang dagang, debit untuk penjualan, kredit. Jadi D itu adalah debit, K itu adalah kredit, gitu. Nah, sip kan? Ini tinggal dihapus aja. Kecuali kalau ada serba-serbi misalnya menjualnya nggak menjual barang dagang, misalnya menjual perlengkapan, kendaraan, itu nanti kan maksudnya serba-serbi. Karena ini ternyata pada bulan Juni 2018, itu ternyata cuman jualan barang dagang, ya jadikan 1 kolom aja. Oke. Jumlah ini. Zoom lagi ya.
Sum, kita jumlah 2.400.000, kita jumlahkan. Oke, kita buat lagi kotak-kotak. Ini saya bold, bukan blok ya, salah ngomong. Blok. Nah, ini pakai warna biar enak gitu loh, kita memanjakan mata. Kalau suka warna yang lain boleh, silahkan. Ini yang JJ, jurnal jual, sekarang jurnal penerimaan kas. Wow, masih lama ya. Ya nggak apa-apa, mau sambil ngapain boleh. Oke, nah ini saya buat, nah gini. Oke, ini jumlah saya zoom lagi ya. Oke, sip. Ya, ini jumlah ya. Nah, tadi udah ya. Oke, udah saya buat kotak ini. Kita warnain. Kita warnain tengahnya juga. Oke, ya. Nah, udah, jangan lupa disimpan, nanti hilang filenya. Oke, sekarang yang terakhir. Alhamdulillah udah yang terakhir. Terima kasih udah nonton sampai terakhir, nemenin saya merapikan apa ini? Merapikan tabel. Iya. Zoom. Nah, harusnya sama. Harusnya sama. Oh, udah sama. Oke, kalau udah sama. Oh iya, harusnya sama. Ya, emang harus sama. Ini adalah warnanya ini juga warnanya ini. Oke. Ngomong-ngomong harus sama, kalau ini kan tinggal sama ya, udah sama. Yang JKM ini, yuk kita cek yuk sama enggak. Cuman orek-orekan aja sini. Ini ditambah ini. Oke, apakah sama dengan ini? Dengan ini. Oh, sama. Oh, berarti udah benar. Cuman ngitung aja kok ya. Kalau ini jelas sama, karena kanan kiri sama. Terus yang ini, coba ini sama enggak? Antara ini, salah, belum. Terburu-buru. Ini, nah, apakah sama dengan yang sebelah kanan atau sebelah kredit? Oh, sudah sama, berarti udah benar. Jurnal beli juga udah sama. Udah sama dong ya, debitnya kan cuman pembelian, cuma satu kolom. Kreditnya juga satu kolom, kredit. Oke, gitu dulu yang bisa saya temenin buat belajar membuat jurnal khusus. Habis ini, setelah jurnal khusus, kita bikin rekapitulasi jurnal khusus. Tapi untuk video ini saya akhiri dulu ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.